Sering kita mendengar atau minimal kita pernah ditanya, baik oleh teman kita, saudara kita, atau istri kita, atau bahkan anak kita. Ketika mereka curhat tentang satu masalah, setelah selesai curhat, lalu ia bertanya, apa solusinya? Dan itu sering muncul dari lisan hamba-hamba Allah ketika mendapatkan masalah. Kesulitankah atau penyakit? Mereka akan bertanya, apa solusinya? Pertanyaannya, siapakah yang tahu solusi dari masalah? Makhluk Allah atau Allah? Atau ketika kita menjadi konsultan seseorang, atau minimal kita menjadi konsultan sementara di keluarga kita, apakah kita tahu solusi dari masalah saudara kita? Tentu jawabannya, tidak ada seorang pun yang tahu terhadap solusi masalah, baik masalah pribadi, apalagi masalah orang lain. Lalu timbul akal kita memberikan simulasi. Ada orang yang lapar datang kepada kita. Solusinya apa? Tentu semua orang sepakat akan menjawab, solusinya beri makan. Pertanyaannya, benarkah solusi itu? Belum tentu yang lapar itu solusinya adalah makan. Belum tentu orang yang miskin itu solusinya adalah kekayaan. Karena yang mempunyai solusi bukan makhluk. Allah menegaskan di dalam surat yang sering kita baca dan sering kita ulang, bahkan sering kita dengar, yaitu surat Al-Insyirah ayat 5. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya beserta kesulitan itu adalah disertai kemudahan. Artinya, ketika datang masalah, itulah solusinya. Tapi sampai saat ini kita belum mengetahui solusinya. Pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan? Sebagai hamba Allah yang terbatas ilmu pengetahuannya, yang terbatas segala kemampuannya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang mampu kita kerjakan. Dalam kesulitan kita, itu adalah kemudahan kita. Kita waktu kecil sering mendapatkan permen dari ayah atau ibu. Sebelum permen itu tiba di mulut kita, apa yang terjadi? Permen itu dibungkus dengan plastik. Pertanyaannya, maukah kita dikasih permen yang tidak ada plastiknya? Artinya, di bawah plastik permen itu, di dalamnya ada permen. Sering kita beli yang namanya buah durian. Bagaimana luarnya? Dia berduri, menakutkan, bahkan membawanya pun hati-hati. Tapi apa di dalamnya adalah sebuah rasa yang lezat, yang manis jika kita merasakannya. Tentu saja, ketika kita seorang mukmin, ada kesulitan, ada masalah, yang pertama kali yang ditanya bukan makhluk Allah, tetapi kita datang kepada Allah yang sudah memberikan masalah itu. Setelah itu, lakukan apa yang kita mampu, kerjakan apa yang mampu kita kerjakan. Selebihnya Allah yang akan menyelesaikan. Allah mempunyai Asmaul Husna. Salah satunya Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Artinya Allah yang memberikan keamanan, Allah yang menjaga, dan Allah yang melindungi. Jika ada kalimat yang memberikan keamanan, artinya dia mampu menjaga, mengamankan segala ancaman yang akan datang pada satu daerah atau pada objek tertentu. Yang memelihara, yang melindungi tentu adalah yang harus mempunyai pengetahuan bagaimana memelihara satu lingkungan,
bagaimana memelihara satu benda tersebut. Dan yang mampu melindungi adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas bagaimana bisa memelihara dan melindungi aset-aset yang ada. Siapakah yang mempunyai pengetahuan dan siapa yang lebih tahu dari segalanya, dan siapa yang mampu memberikan pelindungan yang maha melindungi, dan siapa yang mampu memberi pemeliharaan yang lebih maha memelihara, dan siapa yang mampu melindungi yang maha melindungi segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kemampuan kita terbatas, ketika kekuasaan kita hanya dibatasi satu wilayah, ada masalah, maka datanglah dulu kepada Allah. Satu simulasi mudah-mudahan menjadi sebuah keyakinan dan menjadi amaliyah kita. Satu saat kita mau bepergian ke satu tempat, dan tempat itu belum pernah kita menginjakannya. Lalu kita dengan kesombongan diri, dengan keangkuhan diri, pergilah ke tempat itu tanpa bertanya alamat kepada siapapun. Apa yang terjadi? Tentu akan kesulitan menemui atau sampai ke tempat tersebut. Bahkan kesananya lebih pahit, dia akan tersesat. Begitulah gambaran hamba Allah yang lemah, gambaran hamba Allah yang dhaif. Ketika mempunyai masalah, tidak datang dulu kepada Allah. Allah nyatakan di dalam surat Al-Kursi, surat kursi itu yang sering dipangpang di dalam rumah kita atau di pintu kita. Di situ ada kalimat Ya'lamu ma baina aidihim. Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bimasya. Dan tidak ada yang mengetahui terhadap pengetahuan Allah kecuali Allah sendiri, dan kecuali orang-orang yang telah diberi pengetahuan illa qalila, itu pun hanya sedikit. Artinya karena pengetahuan hamba Allah hanya terbatas yang telah diberikan oleh Allah. Artinya keterbatasan itu gunakan sebagai salah satu jembatan kita selalu terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya segala solusi itu akan datang dengan tiba-tiba di hadapan kita. Seorang ahli hadis yang namanya adalah Abu Al-Haq, yang dikenal dengan Al-Bazzar. Dia adalah seorang ulama hadis yang ketika waktu mudanya dia adalah seorang pemuda yang miskin, yang setiap hari dia kelaparan. Tidak pernah satu hari pun dilampaui hanya dengan kelaparan dan kelaparan. Di satu hari dia kelaparan di tengah-tengah padang pasir yang panas, yang jauh dari air, jauh dari orang. Dia menundukkan kepala sambil berdoa kepada Allah. Tiba-tiba di hadapannya ada satu kaos kaki yang diikat dengan benang sutra. Lalu dibukanya. Ternyata dibuka, di dalamnya ada seuntai mutiara. Dia pegang, dia amankan sampai mendengar siapa yang kehilangan mutiara ini. Padahal dia seorang yang lapar, jualah untuk memberi makanan. Tapi seorang Al-Bazzar yang muda, yang belum jadi ulama, dia mempertahankan keimanannya karena laparnya itu menggoda. Dia kembali ke kampung halamannya. Dia mendengarkan berita siapa yang kehilangan ini. Lalu di satu hari terdengar seorang kakek-kakek yang mengumumkan, siapa yang menemukan satu kaos kaki yang diikat dengan benang sutra, aku akan kasih hadiah 500 dinar. Maka Al-Bazzar menemui si kakek tersebut dan dibawa ke rumahnya. Lalu dibukanya si kaos kaki itu, ternyata benar di dalamnya adalah seuntai mutiara. Maka si kakek tersebut memberikan imbalan 500 dinar. Berapa 500 dinar itu? Kalau diuangkan dan dihargakan dengan emas, berapa miliar? Tapi Al-Bazzar tidak mau menerimanya, walaupun dia seorang yang lapar. Maka si kakek tersebut memaksakan uang 500 dinar itu. Dia tetap menolak. Akhirnya si kakek itu pergi. Berapa tahun seling kemudian, dia melangkahi berbagai kesulitan. Sampai dia sulit makan, dan akhirnya dia terdampar di sebuah pantai. Yaitu pantai yang hari ini menjadi tempat dakwahnya beliau. Dia menemukan satu masjid, dan masjid itu tidak ada penghuninya. Al-Quran berceceran.
lalu dipungutnya, dientepnya menjadi satu mushaf. Lalu penduduk itu bertanya, apakah kamu orang yang bisa baca kitab Al-Quran? Apakah kamu yang sudah bisa menulis? Iya, ajarkan kami kaum di sini. Lama dia mengajar, lalu si penduduk di sana menawarkan, aku mempunyai seorang anak yatim, gadis, maukah engkau menikahinya? Gadis ini cantik, kaya, sepeninggal ayahnya. Al-Bajar menolaknya, tidak mau, tidak pantas saya menerima kecantikan dan kekayaan si gadis itu. Si penduduk itu tetap memaksa dan akhirnya ditikahkan juga. Selesai diakad, Al-Bajar menatap si perempuan tersebut, bukan menatap kecantikannya, tapi menatap seuntai kalung yang tersemat di dada si perempuan tersebut. Penduduk di sana marah. Wahai Ustadz, wahai Abdul Al-Bazar, kenapa engkau melihat untaian kalung tersebut sehingga engkau menghancurkan hati gadis itu? Maka Al-Bazar menceritakan tentang kisah kalung tersebut. Maka setelah selesai kalung tersebut diceritakan kisahnya, maka seluruh penduduk negeri itu bertakbir, bertahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata doa si kakek tadi yang terdengar oleh kaum tersebut diijabah. Itu artinya ketika solusi yang datang belum tentu solusi yang pada akhirnya solusi yang sebenarnya adalah ya'lamu ma baina aidihim. Solusi Allah lebih dahsyat datangnya daripada solusi yang kita pikirkan atau konsultasikan oleh konsultan. Yang akhirnya kita memohon kepada Allah sebuah doa, Allahumma inni as'alukal sabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketegaran dalam menghadapi segala masalah dan solusi dalam segala masalah. Allahumma inni as'alukal azimata fir rusdi wa as'aluka syukraka binikmatika wa husni min abadatik. Ya Allah, tuntunlah aku terhadap segala apa yang aku belum mengetahuinya, dan segala apa yang buruk di depannya, dan segala apa yang baik di hadapan aku, yang engkau yang mengetahuinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.